warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Nurhidayat. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 1 Kemenang. Saya mahasiswa Universitas Raden Massaid Surakarta. Saya juga merupakan salah satu guru SMP 1 Cikarang Pusat. Bidang studi yang saya ampu adalah pendidikan agama Islam dan BTQ. Pada hari ini saya akan melakukan UKIN, yaitu pembuatan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap? Udah kan? Udah, bakal cek dulu kerapiannya. Oke, silakan kita mulai pelajaran ini. Kita berdoa dulu. Silakan dipimpin sama ketua kelasnya, Pak Dim. Berdoa seperti biasa, baca Robin Jitni dan Robin Pidi di dalam hati. Silakan. Perhatian. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu sebelum jatuh seperti biasa. Semuanya pada sholat subuh kan tadi kan? Oke, yang disebutkan namanya acungkan tangannya. Adila Hoynisa ada ya. Aldiansa ada. Adiansa Saputra ada. Fendi ada. Jijan. Alhamdulillah, berarti ini 26 semuanya masuk. Alhamdulillah. Oke, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Pak, kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Oke, nyanyinya bareng-bareng ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwa kita pernah mempelajari hibah dan tagayur. Hubungannya dengan sekarang kemarin yang kita pelajari tentang masalah hibah itu mengunjukkan atau membicarakan kejelekan. Tagayur itu introspeksi diri. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari tentang rukhsah. Nah, tujuannya pertama, setelah kalian mempelajari rukhsah nanti diharapkan kalian itu nanti kita mulai pelajaran PPN peserta didik itu mampu memahami sebab-sebab rukhsah dalam beribadah. Jadi setelah belajar ini diharapkan kalian itu mampu memahami sebab-sebab rukhsah dalam beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian belajar materi kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan mempraktikkan rukhsah, baik itu rukhsah dalam sholat, puasa, haji, dan zakat. Di sini bisa kita lihat ada 4 gambar. Ini gambar apa? Ada bacanya? Yang ini? Yang ini? Gambar terakhir? Ada yang tahu rukhsah itu apa? Apa? Kemudahan. Kemudahan dalam apa? Beribadah. Betul ya? Jadi rukhsah itu kemudahan dalam beribadah. Nah, di sini lihat ada berapa gambar di situ? Gambar yang pertama tentang apa? Yang kedua? Ibu melahirkan. Ibu melahirkan. Kira-kira kalau melahirkan ngapain tuh? Menyusui. Terus yang di sana apa tuh? Zakat, ada
apa itu? Pegang apa? Pegang uang. Sudah berapa gambar tuh? 3. Yang terakhir gambar apa? Ada orang tua digendong. Mau kemana? Ke rumah sakit atau kemana? Kira-kira itu orang tua mau menggunakan pakaian apa itu? Pakaian ihram. Mungkin sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi materi yang kita pelajari hari ini apa tadi? Rusa. Apa rusa itu? Kemudahan atau keringanan dalam beribadah. Maksudnya dalam kondisi apapun kita tetap yang namanya ibadah itu apa hukumnya? Wajib. Jadi bagaimanapun kondisinya ibadah itu harus diapain? Dilaksanakan. Oke. Kan biasanya Bapak sering menyampaikan. Nah sekarang untuk hari ini kamu simak video berikut ini. Kamu dengarkan dan kamu pahami, nanti ada beberapa pertanyaan dan tugas dari Bapak. Sudah siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar bersama tentang tuksof. Bersama saya akan Alfian. Teman-teman tahu apa itu tuksof? Tuksof secara bahasa memiliki arti keringanan atau pelonggaran. Secara istilah, tuksof diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan perbedaan dan keringanan. Pada dasarnya, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal. Akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contohnya puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi seorang boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan setiap dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan hari lain. Kondisi seperti ini dinamakan rukhsah. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286 disebutkan. Artinya Allah tidak membebani seseorang menaikkan sesuatu sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Pada penyebutan ayat di atas, Allah SWT memberikan aturan kepada manusia sesuai kesanggupannya. Pahala akan diberikan lebih dari apa yang diusahakan, sedangkan siksaan diberikan seimbang sesuai dengan kejahatan yang dilaksanakannya. Dalam hal ini, manusia tidak diberikan pembenaran dan suka. Islam mempunyai asas mudah, ringan, dan tidak sempit. Agama menghendaki kemudahan, bukan kesukaran. Apa saja
barusan, menurut kalian itu jelas atau belum? Sudah paham ada gambaran tentang rukhsah? Jadi sekali lagi rukhsah itu apa? Keringanan atau kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Dan sebab-sebab rukhsah ya tergantung ibadahnya. Tadi di sini yang dijelaskan dari tayangan video ini, rukhsahnya itu terbagi dalam 4 ibadah. Ibadah apa saja tuh yang dapat keringanan tadi? 1, ibadah apa? Sholat. Yang keduanya? Zakat. Yang ketiganya? Puasa. Yang keempat? Ibadah haji. Contoh tadi ibadah yang ada rukhsah dalam sholat. Nah, sholat itu kan sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Nah, sebagai seorang muslim itu dalam melaksanakan sholat itu tidak boleh ditinggalkan sesulit apapun. Misalkan contoh kasus, misalkan ada seseorang yang mau dioperasi. Misalkan dia dioperasinya jam 11 siang, perkiraan operasi itu selesai jam 4 sore. Sementara dia harus wajib melaksanakan sholat ya. Atau mungkin operasinya jam 1 lah. Jam 1 siang, selesainya maghrib. Nah itu dia wajib sholat. Bagaimana dia melaksanakan sholat asarnya? Kan kalau dulu mungkin bisa kan sebelum pelaksanaan di operasinya itu. Nah itu dia mendapatkan rukhsah dari Allah, itu bisa dia menggabungnya. Menggabung itu tadi apa namanya? Menjamaknya. Menjamak apa? Sholat. Jadi sholat apa dengan sholat apa? Zuhur dan asar. Bagaimana caranya tadi? Contoh misalkan ada seorang yang mau operasi jam 1 siang, selesai maghrib jam 6:30 misalkan. Jadi dia mungkin tidak bisa melaksanakan sholat asar ya. Jadi ketika dia mau dioperasi itu dia sholat zuhur. Setelah sholat zuhur 4 rakaat, langsung dia melakukan sholat apa? Sholat asar. Jadi melakukan sholat asar di waktu zuhur. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya apa? Rukhsah, keringanan. Dan bisa lebih ringan lagi, selain dijamak bisa dikosor. Dikosor itu apa? Diringkas. Diringkas itu berarti yang berapa jadi berapa? 4 jadi 2. 4 jadi 2. Berarti kalau mau dijamak sekaligus dikosor, si orang yang mau dioperasi itu melakukan sholat apa tadi pertama? Berapa rakaat? 4. Kan dikosor. Kalau dikosor apa? 2. Setelah melakukan sholat zuhur 2 rakaat, dia berdiri lagi, usolli lagi, melaksanakan sholat apa? Asar berapa rakaat? 2 rakaat. Itu namanya jamak qasar takdim. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh lagi ya. Itu rukhsah dalam beribadah, salah satunya adalah ibadah sholat. Kita akan memberikan tugas. Tugasnya mau individu atau kelompok? Kelompok. Ya kebetulan ini sudah ada berapa kelompok nih? 4 ya. Nanti Bapak bagi tugas 1 kelompok 1 tugas. Ada berapa tadi yang dirukhsahkannya ibadahnya? Ada berapa? Ada 4. Oke. Kita lihat ya di sini. Lihat sini. Ini ada gambar. Katakanlah ini bapaknya, ini anaknya. Mungkin sedang apa kira-kira? OTW ya, kebagian. Mungkin dia mau ke Medan atau kemana. Ini di luar ada orang menggunakan baju muslim, sementara dia di dalam ruangan minum air putih. Kira-kira apa? Nah, mungkin dia ini kalau baju putih jadi dengan bulan apa? Ramadan, bulan puasa kan. Mungkin orang lain pada puasa, dia mau di dalam. Berarti dia kira-kira dia sedang apa dia? Sakit. Terus ini si Jidan mungkin atas si Jidan kali ini banyak uangnya. Mau apa kira-kira nih? Zakat. Nah kalau ini ada seorang kakek dan anak-anak, ya katakanlah ini mungkin dia mau berhaji, kayaknya tidak kuat ya, tidak rentak begini, berarti mungkin harus dibayar sama orang lain. Oke, ini akan Bapak bagi, ini tugas kelompok-kelompoknya. Di sini pertama tuh, Bapak bacain ya. Si Ali dan keluarganya pergi keluar kota untuk menghadiri acara keluarga. Mereka harus menempuh perjalanan jauh dan tiba waktu sholat zuhur saat mereka masih di jalan. Jadi sebelum sampai sudah tiba sholat zuhur. Di perjalanannya jauh apa dekat? Jauh. Ayah Ali menjelaskan bahwa dalam Islam musafir, apa musafir itu? Orang yang bepergian OTW diperbolehkan
mengkosor. Apa mengkosor itu? Meringkas sholat dari apa? 4 menjadi 2 rakaat. Dan menjama, apa menjama itu? Menggabungkan 2 sholat dalam 1. Ini si Ali baginya 12 kali ya. Nah pertanyaannya untuk kelompok yang menjama ini, jelaskan kepada Ali. Jadi kamu menjelaskan kepada saya, kamu diskusikan apa yang harus dilakukan saat berada dalam perjalanan terkait ibadah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan dalil Al-Quran. Nanti kamu cari tuh dalil Al-Qurannya. Nanti Bapak kasih ini buku pendidikan agama Islam, boleh cari di sini. Atau kan ada tuh yang Bapak tugaskan bawa HP, silahkan cari di HP, kan satu kelompok mungkin ada 1 HP ya. Silahkan dicari dalil yang berkenaan dengan apa ini. Dengan apa? Rukhsah atau kemudahan ketika sedang bepergian. Oke. Jadi silakan kamu diskusikan. Bapak kasih lembarannya, kamu bisa lihat sini atau di sini, dan kamu cari jawabannya. Didiskusikan ya. Coba yang mau tentang ini, yang apa ini? Bepergian. Berarti yang sholat siapa? Kelompok mana? Kelompok Jaidan. Oke, silakan. Ambil Jaidan. Kelompoknya ya, didiskusikan. Jawabannya langsung di sini aja. Silakan, ini Bapak kasih media di buku tulisnya ini. Silakan dicari untuk kelompok Jidan. Ya, diskusikan dulu Jaidan, diskusikan dulu yang kamu pahami sama teman-teman. Terus yang kedua apa nih? Puasa. Kelompok siapa yang mau puasa? Kelompok putih, ambil Put. Ini Put. Puasa ya. Silakan untuk kelompok putri. Silakan untuk kelompok kamu didiskusikan, cari di buku ini, dan tadi kan ada yang mau HP, silakan boleh cari di HP. Terus yang diangkat kelompok mana? Kelompok Fadil. Oke, diangkat silakan. Didiskusikan dulu, diskusikan sama teman-temannya. Ibadah haji kelompok siapa? Dina. Oke, ini kelompoknya kayaknya paling gue semua. Semangat ya, silakan diskusikan, ngobrolkan apa yang harus dilakukan dari pertanyaan ini. Silakan dibicarakan dulu. Nah, silakan. Silakan dicari di buku di halaman 200 itu kan kita bahas terakhir. Ya, ditulis dulu nama kelompok berapa, nama-namanya ya silakan. So, diskusikan. Ada yang kurang jelas? Kelompok Dina, paham itu? Ya, oke, udah di ini ketemu belum jawabannya kira-kira? Soalnya, sulit nggak? Gampang ya? Oke, silahkan. Yang rapi, nulisnya yang bagus. Oke, kelompok mana dulu? Mau dari Bapak tunjuk apa dari suatu? Ada satu berurutan sampai ke 4 apa? Berurutan. Oke, temukan dulu untuk kelompok 1, silakan. Yang lain perhatikan yang akan dituliskan oleh kelompok 1. Tentang apa kelompok 1 itu? Ibadah haji ya. Oke, silakan di sini. Di sinilah. Kalau oke, yang lain perhatikan di sini Baras. Yang lain simak, silakan simak. Kelasnya depan, dah gitu. Yang kelas, silakan presentasikan. Apa pertanyaannya? Silakan mau dulu ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya. Apa itu? Tadi yang pertanyaannya tentang apa kita disebutkan dulu, masalahnya apa di situ masalahnya? Jelaskan kepada kakek Ali apakah haji bisa diwakilkan kepada orang lain. Pertama itu ya. Yang keduanya? Apa kemudahan lain yang diberikan kepada jamaah haji dalam ibadah haji? Silakan. Jawabannya pertama. Ya, haji boleh diwakilkan kepada orang lain jika seseorang tidak mampu melakukannya. Berarti haji boleh diwakilkan kepada orang lain jika dia tidak mampu melaksanakannya. Itu namanya apa? Rukhsah. Terus
Kemudian melakukan tawaf dan sekali yang tidak mampu berjalan seperti menggunakan kursi roda atau ditanduk. Oh, berarti yang tidak bisa itu bisa ya di rusun itu terus. Haji kalau dalam dan atau dengan bisa diganti dengan puasa jika tidak mampu sendiri hewan. Oh, berarti haji itu hanya seumur hidup sekali. Kalau kita melakukan suatu hal pun haji tidak terlaksanakan itu bisa diganti dengan apa? Dam atau denda. Oke, aku dulu untuk kelompok satu. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menyanggah? Silakan, kelompok mana? Kelompok berapa? Silakan sebutkan namanya, siapa? Kalau Imam saya mau bertanya ke kelompok satu tentang apa? Silakan. Izin bertanya, penjelasan kelompok minat tentang rusak cukup jelas. Pertanyaan saya adalah, jika orang yang sangat beribadah haji, dia tidak mampu berjalan ke tempat yang baik, bagaimana yang harus dilakukannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika orang tua yang beribadah haji tidak bisa atau tidak mampu berjalan, maka usulnya bisa menggunakan kursi roda atau digendong pada saat tawaf atau sa'i. Jelas ya Pak Dil? Jadi tadi pertanyaan dari Pak Dil adalah jika seseorang kan tadi sudah jelas yang disampaikan di kelompok satu ya. Tapi ketika ada orang tua yang tidak mampu melakukan ibadahnya, contoh dalam sholat, beli kapal atau sa'i dari kecil, apa yang dilakukannya? Jawabannya tadi boleh menggunakan kursi roda atau digendong ya, tapi pakai jasa di sana. Ada di ketika ibadah haji itu ada orang yang apa sih namanya? Orang yang emang dia kuli gitu, kuli untuk menggendong itu ada. Itu adalah urusan keringanan dalam beribadah haji. Ada yang lain? Cukup jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, ayo nih, aku untuk kelompok dulu. Langsung ke kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Tolong disimak yang lain, konsentrasi dari kelompok 2 sebelah sini. Sebelah sini, silakan. Apa kelompok 2 tentang apa? Silakan. Tentang sholat. Tentang sholat. Tadi ya, yang si Ali itu sama kakeknya ya? Ya. Langsung pertanyaannya apa dan jawabannya apa dari kelompok kamu itu? Pertanyaan pertama, jelaskan kepada Ali apa yang harus ia lakukan Yang lain simak. dalam perjalanan terkait ibadah sholat. Pertanyaan kedua, sebutkan dalil Al-Quran atau hadis yang mendukung kemudahan ini. Oh, silakan. Apa jawaban kamu itu? Jawaban pertama, Ali bisa melakukan salat qashar, yaitu meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dia juga boleh menjamak atau menggabungkan 2 sholat menjadi 1. Misalnya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Terus yang kedua, soal yang kedua apa tadi jawabannya Suezi? Sebutkan dalil Al-Quran atau hadis yang mendukung kemudahan ini. Jawaban nomor 2, dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 101, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mendasar salatmu jika kamu takut diserang orang kafir. Sungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh nyata bagimu. Oke, itu berarti landasan sholat kosong itu ada dalam surat Anis. Oke, tukang untuk kelompok 2. Jelasnya yang disampaikan kelompok 2? Tentang apa ini? Sholat. Sholat itu kan setiap hari ya. Nah, adakah sanggahan atau pertanyaan kepada kelompok 2 dari kelompok lain? Kelompok berapa? Siapa namanya? Silakan, ada pertanyaan apa? Maaf, izin bertanya. Ruksa dalam salat kan jamak dan qashar. Jelaskan salat apa saja yang bisa dijamak dan diqashar, dan salat apa saja yang tidak bisa dijamak dan qashar. Jelas ya pertanyaannya? Jelas. Jadi sholat apa saja yang bisa dijamak dan dikosor, dan sholat apa yang tidak bisa dijamak dan dikosor? Silakan jawab. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Sholat yang bisa dikosor adalah sholat zuhur dan asar, dan juga isya. Sholat yang bisa dijamak adalah zuhur dengan asar dan juga maghrib dan isya. Adapun sholat yang tidak bisa dikosor dan dijamak yaitu sholat subuh. Oh, berarti yang bisa dijamak itu
zuhur maghrib, Ya. zuhur asar, maghrib isya. Adapun yang hanya bisa dikosor, yang pas sholat 4 rakaat ya. Berarti apa tadi? Sholat Zuhur subuh dan asar dan juga isya. bisa. Berarti kalau yang tidak bisa dijama dan dikosor, sholat apa tadi? Sholat subuh. Sholat subuh. Teman-teman, sholat apa tadi yang bisa dijama dan dikosor? Sholat apa? Sholat subuh. Kan kalau sholat subuh berapa rakaat? Nah kalau dikosor jadi berapa? 0. Tidak boleh menggabungkan sholat subuh dengan sholat zuhur atau sholat subuh dengan sholat isya. Tidak boleh. Kalau menggabungkan sholat subuh dengan zuhur sama dengan mengawinkan si Jijan dengan kambing. Mau nggak Jijan? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, kita ke kelompok terakhir. Kelompok 4. Silakan siapa yang mau bertanya. Tentang apa ini, Fadil? Silakan. Pertanyaannya apa? Jelaskan kepada Ali apakah boleh membayar zakat fitrah dengan uang? Jawabannya, Ali boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Ali harus membayarnya sesuai dengan harga makanan pokok, misalnya beras. Ini untuk memudahkan kita membayar zakat. Pertanyaan nomor 2. Zakat harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak dengan dosa seperti fikir, miskin, dan lainnya. Zakat juga mulai diwajibkan jika seorang tidak bisa membayar. Oke, berarti yang masalah yang ada pada kelompok 4 ini tentang masalah jadi zakat itu, kalau zakat fitrah wajibnya abdolnya menggunakan apa? Beras. Makanan pokok orang Indonesia apa? Berarti kalau yang di Arab sana misalkan gandum atau kurma, berarti zakat fitrahnya apa? Ya gandum atau kurma. Nah, berat misalkan males kan bawa beras ke sekolah gitu ya, 3,5 liter atau 2,5 bisa diganti dengan apa? Dengan uang. Tapi tetap abdolnya bayar zakat fitrah pakai apa? Kemarin kita yang zakat fitrah ke sekolah, lewat sekolah pakai uang apa pakai beras? Nah berarti zakat fitrah menggunakan uang itu boleh tidak? Boleh. Namanya apa? Rukhsah, keringanan dalam beribadah. Di sini ibadahnya ibadah apa? Zakat. Dan ibadah zakat ini dibagikannya ke dalam golongan fakir miskin ya, terutama orang fakir dan Miskin. jelas yang disampaikan kelompok 4? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Apa sudah cukup? Oke, sudah cukup, silakan kembali ke tempat. Pertemuan kali ini sudah ke depan semua. Bapak rasa kamu tujuan pembelajaran kita sudah kamu ingat tadi, minimal kamu tahu sebab-sebab berusaha sholat apa tadi? Perjalanan. Sebab-sebab berusaha berpuasa orang yang itu apa misalkan? Sakit, ibadah haji misalkan dia tidak bisa tawaf dan sa'i karena sakit harus pakai apa tuh? Kursi roda bisa. Itu sebab-sebab orang melaksanakan berusaha. Sekarang terakhir Bapak ingin mempraktekkan bagaimana cara menjama atau mengkosor, terutama mengkosor sholat. Yang berapa tadi kalau yang mengkosor sholat itu? 4 rakaat menjadi berapa? 2. Tapi kalau maghrib 3 tuh ya? Bisa dikosor nggak? Tidak bisa. Berarti maghrib 3 diambil 2 jadi 1, bisa nggak? Jadi yang bisa dikosor yang 4 apa tuh? Tambahan, kalau sholat zuhur dan asar itu dijamak boleh. Kalau melaksanakan sholat asar di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau melaksanakan sholat zuhur di waktu asar namanya jamak takhir. Kalau melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, pertama kita sholat zuhur dulu ya. Kalau mau dikosor berapa rakaat berarti? 2. Terus sholat asar berapa? Nah kalau melaksanakan sholat jamak takhir di waktu asar, kira-kira sholat apa dulu yang melaksanakan? Zuhur dulu atau asar dulu? Asar dulu kita, karena tuan rumah dulu ya. Kita sholat asar, Allahu Akbar. Kalau dikosor berarti 2 rakaat. Setelah itu melaksanakan sholat apa? Zuhur. Oke, sekarang Bapak pengen praktek sholat kosornya dulu, bisa nggak nih? Coba untuk Jaidan, Jijan, Fadil sama Putra ke depan nggak? Melaksanakan sholat kosor sini depan. Prakteknya, praktek sholat kosor. Ini ya, bagaimana cara mempraktekkan sholat kosor. Ini di zaman misalkan. Oke, imamnya seorang. Siapa yang mau jadi imam?
Ya, sok kamu di depan, di sini. Tadi di sini, kamu ini menghadap ke arah kiblat Oh, di ini. sini ya. Di sana, makmum. Nah, ceritanya kan kamu ini lagi pergi nih ke Solo. Di tengah perjalanan sudah waktu masuk zuhur. Kira-kira ke Solo itu di tengah perjalanan tibanya maghrib. Tapi yang kamu laksanakan sebaiknya sholat zuhur dan apa? Asar. Di jamak, kosor, apa jamak aja, apa kosor aja, apa dua-duanya? Dua-duanya. Nanti kalau dua-duanya pertama di jamak ya, melaksanakan sholat apa? Zuhur berapa? Dua. Setelah selesai salam, sholat apa? Asar berapa? Oke, coba bagaimana? Usolli pada jubri kosron gitu. Jaman Allahu Akbar. Saya kalau susah saya niat sholat zuhur jamak kosor 2 rakaat Allahu Akbar. Coba saya niat sholat jamak kosor 2 rakaat karena kamu jadi imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang lain ikutin. Nah, di sini padanya bapak aja, karena ini bukan sholat asli. Jadi berapa rakaat tuh sholatnya? 2 rakaat. Selesai salam, misalkan sudah selesai salam, biasanya sholat dulu berapa rakaat? 4. Ini 2 rakaat. Salam terus ngapain lagi? Berdiri lagi. Niatnya sholat apa? Asar. Padahal itu di waktu apa? Oke, begitu ya? Paham? Oke, oke, tentang Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Menurut kamu pembelajaran kali ini kamu banyak mengambil hikmahnya enggak? Ada yang bisa kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari enggak? Ada. Intinya kita sebagai seorang muslim yang taat tidak boleh apa? Nah, tidak boleh meninggalkan ibadah walau sesulit apapun, karena Islam sudah memberikan apa? Rukhsah atau keringanan kepada umat Islam supaya kita tetap istiqomah dalam beribadah. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain, mungkin bab berikutnya yaitu tentang Bani Umayyah dan yang lainnya. Untuk pertemuan kali ini kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan dirapikan kelasnya. Setelah ini pelajaran yang lain siapkan untuk pelajaran berikutnya. Bapak kita tutup dengan bacaan Kafatul Masjid. Bisa bacanya? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup dengan kalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.